Halo, selamat datang Sobat Visip Talk. Selamat datang di podcast Visip Talk. Podcast yang akan membawa teman-teman sekalian memahami informasi seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, perkenalkan, saya Yoga Widigda yang akan menemani jalannya podcast kita pada hari ini, teman-teman. Di Visip Talk, kita akan menjelajahi banyak sekali topik dan informasi menarik yang berkaitan dengan Visip yang akan membantu teman-teman sekalian dalam menjalani kehidupan kampus. Hari ini kita akan membahas topik seputar pengenalan podcast Visip Talk ini, teman-teman. Nah, tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren dan terpercaya tentunya di setiap episode yang akan memberikan wawasan mendalam mengenai informasi-informasi di Visip gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman mahasiswa sekalian, selamat mendengarkan. Oke, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat dan keren-keren banget, teman-teman. Ini tentunya narasumber yang terpercaya ketika kita dibilang di awal dan cukup sudah malang buana nih di Visip pervisipan ini, teman-teman. Dua narasumber yang hadir pada podcast kali ini. Ada dua, yaitu ada Mas Izar sama Mas Zikri gitu. Lah, untuk nanti lebih kenal dan lebih dekat tentunya teman-teman biar ngobrolnya lebih asik, karena pepatah ada yang mengatakan kayak tak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya nanti bisa berkenalan langsung sama beliau-beliau ini. Oke, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang hebat dan keren-keren. Selamat datang Mas Izar dan Mas Zikri. Halo. Say hi. Oke. Nah, coba perkenalan dulu dari mungkin dari yang kiri nih. Udah ganteng banget nih, udah pakai blazer, udah rapi banget nih, mulet. Potongan-potongan mulet gitu kan. Pak, kenalan dulu Mas, dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama aku Syamezar Adani dari Prodi Ilmu Sejarah Angkatan 2021. Di sini aku diamanahi oleh Mas Zikri ya, selaku dari Kepala Departemen KPSDM atau Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Asal aku ini dari Tangerang. Salam kenal. Halo, salam kenal Mas Izar. Waduh, teman-teman yang mahasiswa dari Tangerang nih. Yang kedua nih, tak kalah menarik nih, luar biasa pamornya di Visip ini. Sudah terkenal dari saya maba malah ini. Sudah terkenal dari saya maba pamornya. Nih ada Mas Zikri. Bisa perkenalan Mas Zikri? Halo teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya mohon izin Mas Yoga, memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Zik Nugraha. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Asal saya dari Bogor. Kebetulan di BEM Visip UNES periode ini diamanahi dan diberikan mandat elektoral oleh mahasiswa Visip sebagai Ketua BEM Visip UNES tahun 2024. Salam kenal semuanya. Halo Mas Zikri. Ini luar biasa ya podcast kali ini, kita langsung ngobrol sama Ketua BEM Visip terpilih 3 bulan lalu baru terpilih. Selamat juga Mas Zikri ya, selamat mengemban tugasnya. Terima kasih. 1 periode ke depan gitu. Oke. Nah, topik pada pembahasan podcast debut pertama kali ini di Visip Talk hari ini, kita akan membahas nih seputar pengenalan dulu podcastnya. Karena ada banyak hal yang perlu teman-teman ketahui, terutama teman-teman mahasiswa baru juga, tak terlepas juga mahasiswa-mahasiswa di Visip gitu. Nanti akan kita bahas secara mendalam dan secara santai saja ya, kita ngobrol teman-teman, ngobrol santai sama Mas Izar sama Mas Zikri tentang podcast, tentang BEM, apa sih itu BEM, apa sih ini podcast Visip Talk, tiba-tiba ada Visip Talk nih di beranda YouTube, itu kan kaget ya. Lah, ini nanti kita akan bahas dan kita akan korek bersama nih teman-teman dengan narasumber yang cukup keren dan terpercaya, dari tentunya dari Mas Izar sama Mas Zikri gitu. Mas Izar selaku Kepala Departemen, Mas Zikri selaku Ketua BEM gitu. Oke, tak perlu berlama-lama, mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya sama narasumber yang kita undang pada siang hari ini gitu. Kalau yang pertama, aku mau tanya nih Mas Zikri, kita ngobrol santai aja ya. Apa tuh? Kan BEM, namanya juga BEM itu Badan Eksekutif gitu, yang
kadang teman-teman maba, mahasiswa yang udah lama pun kadang mengira BEM ini ya kerjaannya demo gitu kan. Orang-orangnya kan sangar-sangar gitu. Orang-orangnya sangar-sangar, kerjaannya demo, isinya cuma propaganda ke pemerintah gitu kan ya. Seringnya kan gitu. Tapi sebetulnya apa sih BEM ini Mas di lingkup mahasiswa tentunya gitu. Terus mungkin bertanya-tanya juga Mas Zikri ini jadi ketua BEM di tahun ini gitu, kabinetnya namanya apa gitu kan, terus strukturnya bagaimana gitu Mas, mungkin bisa dijelaskan gitu secara singkat dan padat gitu biar teman-teman sobat Visip ini tahu gitu apa sih BEM gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngomongin BEM kayak gitu kan, apa gitu sebetulnya BEM ini gitu kan. Jadi memang BEM ini merupakan organisasi mahasiswa intrakampus kayak gitu, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di universitas, fakultas gitu, atau bahkan ada beberapa di universitas lain tuh dalam jurusannya pun dia disebutnya BEM kayak gitu kan. Nah, BEM ini singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu, dan BEM juga mempunyai beberapa peran kayak gitu kan dan manfaat. Salah satunya adalah BEM bergerak dalam ranah bidang advokasi kayak gitu. Nah, advokasi di sini dalam artian BEM juga menjadi penyambung gitu, penyambung lidah dari mahasiswa kepada pimpinan. Misal katakanlah ada yang mengeluhkan terkait sarana prasarana kayak gitu kan, ada yang mungkin terbebani dengan biaya pendidikan. Nah, disitulah peran BEM muncul kayak gitu di advokasi. Jadi ya BEM di sini juga kita sekaligus juga mewadahi gitu bakat dan minat mahasiswa FISIP itu sendiri. Jadi misal ada teman-teman nih yang seneng olahraga, seneng bermain seni dan lain sebagainya, di BEM kita punya departemen seni dan olahraga kayak gitu. Nah, misal teman-teman di sini ada yang pengen coba belajar terkait karya tulis ilmiah kayak gitu kan, yang sifat-sifatnya akademik, kita juga ada departemen literasi dan keilmuan kayak gitu. Dan ketika misal teman-teman mau ngomongin tentang sosial politik, kita juga ada nih bidang sosial politik kayak gitu. Jadi pemaknaan BEM, tupoksi BEM itu nggak sesempit yang tadi Mas Yoga sampaikan kayak gitu kan. Misal wah BEM ini kerjanya cuma aksi gitu kan, cuma bikin propaganda kayak gitu kan. Itu salah satunya gitu kan. Itu salah satunya. Tapi di satu sisi itu kita juga memainkan peran fungsi advokasi, dan juga kita memainkan peran sebagai mewadahi kayak gitu bakat dan minat mahasiswa FISIP itu sendiri kayak gitu kan. Dan juga ya kalau misalnya kita ngomongin BEM ya teman-teman, di Universitas Negeri Semarang ya, ngomongin BEM itu yang pertama ada BEM Universitas kayak gitu yang biasa kita kenal sebagai BMKM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang gitu. Pemimpin tertingginya itu biasanya disebutnya Presma, Presiden Mahasiswa, dan juga Wakil Presiden Mahasiswa. Nah, ketika di BEM Fakultas, kalau di Universitas Negeri Semarang itu ada beberapa panggilan kayak gitu. Misal di FISIP ya kita dipanggilnya ketua lah kayak gitu, dipanggilnya ketua. Tapi emang ya teman-teman sekarang biasanya manggilnya gup ini apa gitu kan. Gubernur kali ya. Bisa kayak di teman-teman Fakultas Hukum juga dipanggilnya presiden kayak gitu kan di tataran fakultasnya kayak gitu. Dan untuk di jurusan, terutama untuk di FISIP itu kita punya juga gitu ketua himpunan, dan juga ada teman-teman himpunan yang bergerak dan juga langsung mereka bersentuhan dengan mahasiswa kayak gitu. Dan tadi ketika misalnya kita ditanya ya kenapa sih Mas nama kabinetnya Pijar Cipta kayak gitu kan. Nah, jadi memang teman-teman sebelum coba kita memahami kayak gitu kan, sebetulnya apa sih Pijar Cipta itu? Jadi termaktub gitu sebetulnya dalam grand design-ku, dalam grand design Zikri dan Yardan. Jadi Mas Yardan ini wakil ketua BEM FISIP UNES gitu, partner kesayanganku gitu kan untuk periode ini, yang nantinya akan banyak nemenin aku gitu untuk bisa bagaimana menuntaskan periode BEM FISIP ini. Jadi memang apa gitu Pijar Cipta dan kenapa harus Pijar Cipta kayak gitu kan. Jadi memang sebetulnya sebelum kita memahami gitu kan makna dari Pijar Cipta itu sendiri, aku rasa teman-teman dan kita semua perlu memahami dulu gitu makna dari Pijar dan Cipta itu sendiri. Karena kalau misalnya menurut KBBI ya, pijar itu adalah percikan nyala merah kekuning-kuningan karena panas atau terbakar kayak gitu, seperti nyala api kayak gitu kan. Dan juga pijar juga dapat dimaknai gitu sebagai cahaya hangat sederhana, dia tidak berkobar namun dia bisa menerangi kayak gitu. Jadi berkobarnya ini enggak yang langsung berkobar dan cepat padam, tapi pijar ini dia enggak terlalu menyala tapi dia bisa menghangatkan dan juga dia bisa menerangi ruang-ruang yang gelap kayak gitulah.
Dan juga selanjutnya itu kenapa sebetulnya harus Cipijar dan juga ada Ciptanya gitu kan. Nah, Cipta ini kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks normatif ya, Cipta itu merupakan kemampuan kita untuk mempunyai pikiran dan juga bisa mengadakan sesuatu yang baru gitu kan, dengan didorong oleh angan-angan yang kreatif kayak gitu. Dan juga Cipta bisa kita maknai juga sebagai kekuatan pikiran dan imajinasi dalam berkreasi untuk bisa mengaktualisasikan gitu kan ide-ide yang ada di BEM-FISIP UNES tahun 2024. Nah, maka dari itu secara definisi normatif ya Mas Yoga ya. Oke. Kami memaknai pijar cipta sebagai sebuah spirit untuk dapat mengoptimalkan peran BEM-FISIP UNES sebagai suatu pijaran cahaya kehangatan gitu kan, yang memberikan kemampuan dan kekuatan pikiran untuk membangun sesuatu yang kreatif serta memberikan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selaku yang memberikan mandat elektoral bagi saya dan juga Mas Yardan kayak gitu. Dan harapan dengan adanya cahaya kehangatan itu ya bisa memberikan hal baik kayak gitu untuk sinergitas antar internal sehingga terciptanya iklim yang harmonis Mas Yoga. Nah, untuk struktural BEM-FISIP UNES tahun 2024 puncak pimpinan tertingginya itu ada ketua dan juga wakil gitu kan, sebagai yang menggantikan peran wakil sebagai yang menggantikan peran ketua kayak gitu. Dan juga kita punya 4 kebiroan Mas Yoga. Yang pertama itu ada biro kesekretariatan, biasa nanti yang dia ngurusi tentang surat menyurat kayak gitu. Kita punya biro keuangan kayak gitu, yang nanti dia sebagai apa ya bahasanya bendahara gitu kan, yang nanti dia mengelola keuangan BEM-FISIP UNES 2024 selama 1 periode. Dan juga kita punya biro manajemen internal organisasi kayak gitu. Nah, BEMIO ini fungsinya adalah dia yang sebagai polisi internal kayak gitu. Dia yang nantinya bakalan menilai kinerja dari fungsionaris BEM-FISIP UNES itu sendiri. Dan yang terbaru nih di BEM-FISIP UNES 2024, kita mempunyai biro rumah tangga organisasi, yang kalau tadi BEMIO itu dia lebih kepada ngurusin orang-orangnya yang di dalam BEM-FISIP itu sendiri. Nah, BRTO ini dia lebih kepada yang mengurusi barang-barang yang dipunyai BEM-FISIP UNES kayak gitu. Nanti dia yang ngurusin PKM dan lain sebagainya. Dan juga kita mempunyai 5 bidang dan juga 12 departemen. Di bidang internal kita punya 3 departemen. Salah satunya ini yang sangat luar biasa gitu, bisa memunculkan ide-ide baru dan bisa mengejawantahkannya dengan baik gitu. Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang saya rasa teman-teman KPSDM per hari ini punya satu angan-angan kreatif yang tadi saya bilang kayak gitu. Cipta ini apa gitu. Nah, ternyata Cipta ini diejawantahkan dengan baik gitu, dengan sempurna oleh teman-teman KPSDM dengan memunculkan FISIP Talk ini sendiri kayak gitu kan. Nah, ada Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Terus juga ada Departemen Seni dan Olahraga, dan juga ada Departemen Literasi dan Keilmuan. Jadi bidang internal memang dia yang mempunyai porsi dalam hal-hal intelektual kayak gitu, yang menjadi perwajahan BEM-FISIP UNES dalam segmen eventual kayak gitu. Nanti yang ngurusin PKKMB gitu kan, nanti ada pelatihan untuk mahasiswa tingkat dasar, nanti itu diurusin sama teman-teman bidang internal. Nanti kita ada lomba olahraga, lomba seni gitu kan, kita ada lomba nasional dalam ranah akademik. Nah, itu urusannya bidang teman-teman internal kayak gitu. Jadi secara tupoksi tugas bidang teman-teman bidang internal lebih kepada eventual. Nah, selanjutnya kita punya bidang eksternal. Nah, bidang eksternal ini adalah bidang yang menjadi perwajahan BEM-FISIP kepada orang-orang di luar, orang eksternal kayak gitu. Kita punya 2 departemen. Yang pertama ada relasi strategis, yang menjadi hubungan, yang menjadi jembatan antara BEM-FISIP UNES dengan pihak luar, baik itu dengan instansi maupun dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. Kita juga punya departemen digital, visual dan jaringan, yang itu menjadi perwajahan BEM-FISIP UNES dalam media. Nanti dia yang mengelola TikTok BEM-FISIP UNES, dia yang mengelola Instagram BEM-FISIP UNES dan lain sebagainya. Selanjutnya kita punya bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, di sini dia punya peran yang sangat sentral teman-teman bidang Adkesma itu, karena langsung bersentuhan dengan mahasiswa kayak gitu. Dan juga menjadi penyambung lidah mahasiswa kepada pimpinan di fakultas atau birokrasi kayak gitu. Terkait permasalahannya banyak,
permasalahan sarana prasarana, teman-teman mengeluhkan terkait tingginya biaya pendidikan kayak gitu, itu bisa disampaikan kepada teman-teman di Adkesma, terutama di Departemen Advokasi, karena salah satu di bidang Adkesma itu kita punya Departemen Pendampingan Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental. Nah, teman-teman PKSKM ini dia bisa dibilang departemen yang spesial karena dia punya SOP-nya sendiri, Mas Yoga. Karena di situ teman-teman PKSKM langsung mengurusi terkait hal-hal yang sensitif ya, bisa kita bilang ya. Nanti teman-teman PKSKM yang megang data teman-teman mahasiswa FISIP yang mungkin dia punya permasalahan di kesehatan mental atau bahkan langsung mengurusi terkait temuan-temuan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di FISIP kayak gitu. Nah, jadi teman-teman FISIP ketika teman-teman butuh tempat bercerita kayak gitu kan, teman-teman ngerasa sendirian, BEM FISIP kita punya departemen PKSKM yang siap mendengarkan keluh kesah teman-teman semua, entah itu dalam hal beban akademik atau permasalahan-permasalahan seperti di keluarga ataupun percintaan kayak gitu. Nah, jadi kita memang punya gitu yang namanya ruang cerita. Nanti teman-teman mahasiswa FISIP monggo bisa memaksimalkan betul kayak gitu agenda dan juga program kerja dari teman-teman pendampingan kekerasan seksual dan kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita geser ke bidang kemasyarakatan. Nah, di bidang kemasyarakatan ini kita ada 2 departemen. Yang pertama itu punya departemen ekonomi kreatif, dan yang kedua kita ada departemen sosial masyarakat. Nah, memang kalau departemen sosial masyarakat ini langsung bersentuhan kepada masyarakat itu sendiri. Kalau tadi Adkesma kita kan bersentuhan dengan mahasiswa langsung kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di bidang kemasyarakatan, BEM ini memainkan peran untuk bisa bagaimana bergerak dan berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Nah, kita ejawantahkannya dalam program kerja Abdi Desa. Jadi di Departemen Sosial Masyarakat di BEM FISIP UNES, kita punya Departemen Sosial Masyarakat, Mas Yoga, yang nanti itu akan kita langsung terjun gitu kepada masyarakat dan kita akan membuat satu kegiatan dan lain sebagainya lah. Dan juga kita bergeser di Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, ini bisa dibilang ekonomi kreatif ini sebagai salah satu penyumbang dana terbesar kayak gitu yang mencari uang untuk BEM FISIP dan juga untuk menghidupi BEM FISIP itu sendiri kayak gitu. Jadi memang Departemen Ekonomi Kreatif ini yang harus pintar berbisnis kayak gitu, yang nanti pengen tahu gimana caranya lobby-lobby gitu kan, gitu gimana caranya harus betul-betul bisa mencari sponsoran. Nah, Departemen Ekonomi Kreatif ini sangat cocok kayak gitu buat teman-teman yang memang punya minat di kewirausahaan kayak gitu kan. Karena salah satu program unggulan saya juga di BEM FISIP UNES 2024 kita punya yang namanya Visipreneur kayak gitu, Mas Yoga. Visipreneur ini berangkat dari keresahan bahwasannya ya per hari ini gitu mahasiswa FISIP dirasa belum bisa diwadahi, terutama teman-teman yang punya minat di kewirausahaan belum terwadahi dan juga belum terfasilitasi oleh BEM FISIP itu sendiri. Nah, maka dari itu muncullah Visipreneur ini yang harapannya bisa menjawab terkait permasalahan yang tadi saya sampaikan gitu. Dan kita geser nih terakhir ada bidang sosial dan politik. Nah, biasanya kalau kita ngomongin sosial politik ya, bidang sosial politik di BEM FISIP ini selalu dipertimbangkan gitu, selalu ditunggu-tunggu gitu, apa nih gerakan tambahan dari teman-teman Sospol BEM FISIP kayak gitu. Karena kebetulan saya pun sebelum jadi ketua BEM FISIP, saya di Departemen Aksi dan Media Propaganda 2 tahun gitu. Dulu pertama jadi fungsionaris BEM, itu jadi staf Aksi dan Media Propaganda. Di tahun keduanya saya jadi kepala Departemen Aksi dan Media Propaganda, dan di tahun ketiga alhamdulillah gitu diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh mahasiswa FISIP kayak gitu sebagai ketua BEM FISIP. Nah, jadi memang tadi ya kita kalau ngomongin sosial politik, Mas Yoga, teman-teman BEM FISIP ini selalu perform kayak gitu. Isu apapun itu selalu kita kawal, baik di regional, di nasional, bahkan kita juga bisa gitu menjangkau hal-hal yang sifatnya itu nasional dan juga internasional kayak gitu. Nah, untuk teman-teman sosial politik sekarang itu punya 3 departemen. Yang pertama ada ada Departemen Aksi dan Media Propaganda, ada Departemen Kajian Isu Strategis, dan juga ada Departemen Lingkungan Hidup kayak gitu. Jadi nanti teman-teman di Sospol itu punya perannya masing-masing kayak gitu. Teman-teman di Kastrat dia lebih kepada menulis kajian, dia masuk kepada segmentasi yang
itu kepada hal-hal yang akademis kayak gitu, akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau teman-teman asli dari media propaganda, nanti dia yang bagaimana mempropagandakan hasil dari kajian teman-teman Kasrat kayak gitu. Nah, dan teman-teman LH dia fokus kepada isu-isu yang menjadi permasalahan ekologis kayak gitu. Nah, sebelumnya di periode sebelumnya Departemen Lingkungan Hidup itu masuknya kepada bidang kemasyarakatan kayak gitu. Nah, di periode sekarang coba tak geser masuk kepada bidang sosial politik kayak gitu. Kenapa? Karena memang permasalahan lingkungan hidup, permasalahan ekologis itu bukan lagi menjadi permasalahan yang person by person kayak gitu Mas Yoga. Permasalahan ekologis per hari ini itu menjadi permasalahan global kayak gitu. Ya kita tahulah bagaimana sekarang adanya pemanasan global, bagaimana adanya perubahan iklim, krisis iklim dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, saya rasa permasalahan-permasalahan ekologis per hari ini itu sudah masuk kepada segmen sosial dan politik kayak gitu. Udah masuk kepada suatu hal yang dekat dengan kita gitu kan. Nah, contohnya mungkin kalau di Semarang yang terdekat itu kita ada satu hal di Ambarawa. Ada rawa pening namanya, itu jadi salah satu program strategis nasional di zamannya Pak Jokowi kayak gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu isu yang kita kawal gitu dari awal periode sampai akhir periode, bagaimana Sospol Bemvisip ini bisa mengawal isu rawapening sedari awal kabinet sampai akhir kabinet nanti selesai. Kayak gitu Mas Yoga. Oke, tadi udah dijelaskan banyak sekali. Tentunya teman-teman sudah paham tentunya ya apa itu badan eksekutif itu. Dan eksekutif juga bergerak di internal kampus gitu kan, tapi untuk bisa menjangkau ke nasional juga menanggapi isu-isu hari ini yang cukup ketika kita bahas ini juga menjadi suatu tolak ukur kita sebagai warga negara dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa gitu di pundak kita untuk selalu mengawal negara ini mau dibawa kemana seperti itu. Ya. Bemvisip sangat respect dengan hal itu ya Mas Zikri. Betul. Kita beralih ke Mas Izar dulu ya Mas Zikri. Monggo. Ini sebenarnya mau tanya nih tentang menurut Mas Izar sebetulnya. Ini pandangan Mas Izar saja ya. Pandangan Mas Izar, tantangan KPSDM Bemvisip ini menghadapi pengembangan sumber daya mahasiswa hari ini agar mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang lebih progresif gitu Mas. Terutama mahasiswa-mahasiswa FISIP nih, karena hari ini itu kan ada banyak analisa yang menyebutkan bahwasanya mahasiswa cenderung individualis gitu. Lah itu gimana tuh menyikapinya sebagai kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa gitu. Oke, izin masuk ya. Menurut aku sendiri ya untuk bagaimana tantangan KPSDM pada tahun ini gitu. Dengan kemajuan ya, agar kemajuan mahasiswa ini yang lebih progresif gitu. Jadi kalau yang kulihat ini sebenarnya ada dua ya. Yang penting itu ya tantangan kita ini sebenarnya kesadaran dan juga keinginan. Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya di FISIP ini mahasiswanya banyak ya, nggak cuma 500 orang, nggak cuma 200 orang, tapi ribuan, lebih dari 1000 ya, gitu. Jadi ribuan gitu. kalau kita lihat di FISIP ini ternyata tuh FISIP itu mahasiswanya unik-unik. Jadi kita nggak bisa gitu kan ngelihat tuh mahasiswa sifatnya kita pukul rata semua, tapi yang aku lihat ini ternyata kurangnya kesadaran dan juga keinginan mereka. Karena kalau emang kita lihat juga ternyata di setiap prodi pun atau jurusan pun ternyata kulturnya juga berbeda-beda gitu. Pandangan mereka juga melihat bagaimana ini FISIP itu juga berbeda. Jadi juga menurutku ya dengan adanya KPSDM ini ya, ini terutama bener-bener PR dari teman-teman KPSDM ya, agar bisa meningkatkan atau kesadaran ya, meningkatkan kesadaran dan juga keinginan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan juga kalau kita lihat sekarang kan mahasiswa itu kan ada yang bersifat statis dan juga bersifat dinamis ya, gitu. Dinamis, jadi emang ada yang dari dia kayak ya udah dia mau apa yang dia inginkan aja, nggak mau ikut-ikutan dengan urusan orang. Karena kalau yang masuk bersifat statis ini kan demi kepentingan individunya dia atau pribadinya dia. Cuman kalau mahasiswa yang berdinamis ini kan demi kepentingan bersama. Dan mahasiswa yang berdinamis ini ya yang diharapkan bisalah mewakilkan suara-suaranya dan juga bisa mewakilkan meningkatkan kesadaran dan juga keinginan dari teman-teman setiap di prodi maupun di jurusannya. Seperti itu sih.
Oke, berarti pendekatan-pendekatan tantangannya adalah bagaimana kesadaran gitu ya. Ya. Karena kita lihat seiring berkembangnya waktu, globalisasi gitu kan, banyak sekali pengaruh hegemoni barat gitu kan ya, Ya. yang masuk ke sini seperti itu. Ya. Karena ketika kita ngomong ya Mas Ijar, ini sedikit pengetahuanku, sependek pengetahuanku juga, ya kita di FISIP ini masih kayak tergolong mahasiswanya cuek gitu. Iya, Ya udah, benar. ini urusan lu gitu, Iya. ini urusan gua gitu. Sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, ini itu karena mungkin karena itu tadi ya kesadarannya masih kurang Iya. gitu. Apa ini cukup tantangan karena FISIP ini juga multikultural Iya. dari Sabang sampai Merauke kan di sini semua nih. Jadi ini mungkin tantangan KPSDM ke depan gitu ya untuk menilik lebih lanjut gitu. Alhamdulillah juga kan dari teman-teman KPSDM juga menyiapkan ruang ya, yaitu Ya. terkhusus di sekolah aksi sosial. Wah, ini. Nah itu nanti dari sekolah aksi sosial itu bisa diharapkan dari teman-teman yang ada perwakilan dari setiap prodi maupun jurusan ketika masuk di situ bisa membantu teman-teman yang lain yang belum mempunyai kesadaran dan juga keinginannya gitu. Berarti ada beberapa hal yang memang dipupuk lewat situ Ya, dan ya. itu Prokja KPSDM Iya, gitu. betul. Berarti cukup progresif. Seperti KBM-nya ini progresif sekali gitu ya. Oke. Terus ini Mas, kan ini juga tadi ngomong masalah penyikapan kesadaran mahasiswa gitu yang betul-betul multikultural. Kalau di PKN itu cenderung lebih ke politis lah dan lain-lain, di jurusan PKN gitu. Di sejarah lebih cenderung ke pemahamannya tentang kesejarahannya, di antropologi lebih condong ke antropologinya, di geo juga sama pun kayak lebih condong ke penelitian, terus laprak-laprak yang banyak tuh kan terkenal geo ya, seperti itu. Lah, ini hal apa sebetulnya Mas yang mendorong KPSDM ini untuk membentuk postes ini gitu, berhubungan dengan yang tadi disebutkan seperti itu kayak individualis dan lain-lain. Apakah podcast ini cukup nantinya sebagai terobosan yang dapat mempengaruhi gitu? Ya, jadi hal apa ya yang mendorong dari teman-teman KPSDM ini untuk bisa mengadakan acara podcast gitu kan? Jadi yang pertama itu hal yang mendorong itu ya sebenarnya sebelum kita mulai adanya podcast ini kita itu meningkatkan kesadaran dari teman-teman KPSDM itu sendiri gitu. Baru nantinya ketika dari teman-teman KPSDM ini punya kesadaran dengan adanya kekurangan apa nih yang ada di lingkup FISIP ini sendiri gitu. Karena kan berbicara mengenai KPSDM bukan berbicara mengenai kaderisasi aja gitu. Bukan berbicara mengenai pola kaderisasi aja, tapi juga berbicara mengenai pengembangan sumber daya mahasiswa yang kurang gitu, yang ada di lingkup fakultas. Nah, yang mendorong ini sebenarnya kan tadi ya dari teman-teman itu udah punya kesadaran dari teman-teman KPSDM sendiri, dan juga mungkin ada beberapa saran dari teman-teman yang sudah berpengalaman gitu untuk bisa merealisasikan adanya podcast ini sendiri. Karena kan kalau memang kita lihat sekarang tuh mahasiswa rata-rata nggak mau apa ya datang offline gitu dia. Jadi apa yang ingin kita sampaikan terkadang susah untuk mencari orang. Akhirnya kita buat podcast ini dengan lewat YouTube biar mereka bisa nonton di kos, bisa sambil mendengarkan di kos, bisa sambil nyantai gitu. Karena kalau emang kita mengadakan pembicaraan ini melalui offline, nanti ada pembicaraan mengenai advokasi, terus beasiswa dan segala macamnya nanti yang akan disampaikan, takutnya dari kesadaran dan keinginan teman-teman ini untuk datang hadir di acara itu tuh kecil. Jadi makanya kita adakan dengan secara online, yaitu adanya podcast ini biar nanti dari teman-teman di kos tuh sambil nyantai nontonnya gitu. Nah, berarti ini juga penyikapan bagaimana KPSDM juga peka terhadap dunia yang serba digital hari ini. Ya, Jar. benar. Ini wadah gitu. Ini wadah digital ini kita harus sempurnakan gitu. Lah, terus ini Mas, kan namanya juga podcast, kayak kita bincang kayak gini, kita pakai mikrofon lah dan lain-lain. Itu sejauh mana gitu? Apa yang perlu dipersiapkan untuk podcast? Karena ketika kita mengingat ya, tadi seperti penjelasan banyak dijelaskan itu podcast ini kan prokja awal di periode ini, dan ini prokja unggulannya dari KPSDM dan juga Mas Zikri dan Mas Yardan yang dibawa gitu. Karena ketika kita lihat BEM FISIP hari ini banyak sekali pembaruan yang dibawa oleh Mas Zikri dan Mas Yardan ini gitu kan. Dari sistem, dari dari sistem, dari kaderisasi, dari tupoksi-tupoksinya, tadi malah ada kebiroan baru dan lain-lain. Itu sangat membentukkan nama progresi yang cukup tinggi gitu. Pijar ciptanya itu sangat banyak gitu ya Mas Zikri. Itu sangat banyak gitu. Lah,
persiapan apa Mas yang diperlukan dan dibutuhkan untuk podcast ini? Yang pertama yang jelas persiapannya itu niat ya, niat dari teman-teman KPSDM ini untuk bisa menjalankan dan membentuk podcast ini gitu. Karena kalau kita berbicara niat, kalau tanpa ada keniatan, malah nantinya kita menjalankan agenda ini malah ya udah dengan berjalannya aja gitu, tapi tidak bisa tersampaikan kepada mahasiswa di lingkup fakultas ini. Jadi yang pertama itu kita butuh keniatan yang benar-benar dan juga skema yang sangat sudah kita tata, dan kita ingin emang jalannya podcast ini lebih tertata dan sistematis lah. Dan juga yang kedua itu ya fasilitas ya, karena persiapan di fasilitas ini ternyata tidak yang mudah banget dan juga yang tidak susah banget, tapi cukup merepotkan dari teman-teman KPSDM ini sendiri gitu. Karena kalau kita fasilitasnya yang gitu aja kan takutnya nanti dari teman-teman yang nonton bosan gitu kan, atau enggak dibilangnya nanti nggak jelas atau gimana. Ini podcast gimana nih? Masa podcast di bawah pohon gitu? Itu dia, makanya itu dari kita mempersiapkan ruangan dan juga alat-alat yang lebih proper lah, agar dari teman-teman ini bisa mendengarkan dengan lebih nyaman seperti itu. Oke, cukup berarti persiapannya lumayan lama dong berarti Mas Ijar. Lumayan lama ini kita banget nyiapin. ya. Iya. Kayak berarti sangat kesiapan yang cukup matang juga ketika kita bahas tentang podcast, walaupun cuma kayak teman-teman lihatnya kita ngobrol dengan poin-poin yang harusnya tersampaikan nih kepada teman-teman yang tadinya teman-teman nggak tahu nih siapa KBM-nya nih, sekarang tahu KBM-nya siapa. Mas Ikri udah datang di sini, kita datengin. Gitu, KPSDM-nya siapa, nanti kita datengin di sini gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya tadi kita udah dengerin banyak nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dua narasumber kita yang keren ini. Lah, aku pengen tanya nih, karena teman-teman KPSDM ini bekerja keras banget ya, kayak tadi tentang masalah ruangan podcast inilah dan penyediaan sarana dan prasarananya udah dikebut jauh-jauh hari. Lah, ini menurut Mas Zikri nih, kita mau pindah ke Mas Zikri. Pandangan Mas Zikri nih terhadap KPSDM hari ini itu gimana nih Mas? Oke, jadi menarik ya sebetulnya ya ketika misal kita ngomongin tentang Departemen KPSDM kayak gitu. Karena ya tadi yang saya sampaikan kayak gitu. Aku di BEM Visip itu udah 3 tahun kayak gitu kan. Ini di tahun ketiga aku kebetulan jadi ketua BEM Visip kayak gitu di tahun ketiganya. Jadi memang ketika melihat Departemen KPSDM kayak gitu, sebetulnya di tahun 2020 di BEM Visip 2020 dan 2021 itu namanya PO gitu, pengembangan organisasi. Nah, ketika di tahun 2022 itu menjadi Departemen PSDM kayak gitu. Nah, di 2023 barulah ditambahin K-nya itu. Jadi K dan PSDM kayak gitu, KPSDM. Nah, di tahun 2024 juga kita dibawa gitu namanya sebagai Departemen KPSDM, Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang berarti 2 poin jadi yang menjadi objek gitu kan dari pembahasan itu adalah kaderisasi dan pengembangannya kayak gitu Mas Yoga. Nah, memang di KPSDM itu sendiri untuk kita bisa membicarakan tentang kaderisasinya, kita punya sekolah pengkaderan gitu, sekolah aksi sosial. Nah, sekolah aksi sosial ini dia bisa dibilang salah satu wadah untuk teman-teman mahasiswa Visip ya, nanti mahasiswa baru terutama bisa untuk belajar kayak gitu. Karena SAS ini tempat kaderisasi yang mempunyai peran untuk sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, dan juga ruang untuk bagaimana teman-teman berproses kayak gitu. Nah, itu bisa dijawab kayak gitu di dalam ranah-ranah kaderisasinya di sekolah aksi sosial. Dan juga kita nanti juga punya program kerja di KPSDM pun ada yang namanya eksekutif muda kayak gitu kan. Nanti setelah PKKMB itu masuk kepada ranah kaderisasi, bahkan mungkin masuk juga kepada pengembangan kayak gitu kan. Nah, untuk di pengembangannya untuk sekarang kayak gitu, saya melihat ya dengan adanya Visip Talk ini yang tadi disampaikan gitu sama Mas Kepala Departemen ya, sama Mas Ijar menyampaikan kayak gitu. Untuk adanya Visip Talk ini sebetulnya untuk bisa menjawab gitu tantangan mahasiswa per hari ini, ya itu kan biasanya pengennya yang simple gitu kan, yang bisa lewat handphone, yang kalau kata tadi Mas Yoga serba digital kayak gitu kan. Nah, itu makanya saya sepakat kayak gitu. Di Visip itu kan banyak disiplin keilmuan gitu kan. Ya tadi ada disiplin ilmu di
geografi, di sejarah gitu kan, di PIPS, ilmu politik, PPKN gitu kan, di sosiologi, antropologi, sangat beragam kayak gitu kan. Tapi ya memang perbedaan-perbedaan ini sebetulnya nggak harus coba kita menjadikan satu persoalan kayak gitu, tapi coba harus kita mencari satu formulasi seperti apa. Nah mungkin Visip Talk ini ya untuk bisa menjangkau gitu, menjangkau teman-teman mahasiswa Visip yang per hari ini ya mungkin menjadi persoalan mahasiswa keseluruhan ya, orang yang mageran kayak gitu kan, misal pengennya yang simpel-simpel aja, yang mungkin bisa ditonton sambil tiduran gitu kan, tapi bisa nambah wawasan. Nah bagus gitu adanya Visip Talk ini kayak gitu kan, dan melihat KPSDM per hari ini aku sangat mengapresiasi betul gitu, sangat mengapresiasi dan sangat bangga betul kayak gitu kepada teman-teman di KPSDM kayak gitu. Kenapa? Karena memang salah satu coba yang saya lihat ya dengan adanya Visip Talk itu merupakan satu terobosan yang besar kayak gitu. Dengan adanya Visip Talk ini ya menjadi satu satu spektrum kayak gitu untuk bisa bagaimana kita menjelaskan dan juga memberikan satu formulasi dalam segmentasi pengembangan sumber daya mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Oke, berarti cukup respect nih dengan KPSDM yang luar biasa ya hari ini Mas Ijar. Applause banget nih. Applause banget kerja keras selama ini nih. Di-applause oleh Pak Kabim langsung gitu. Lah, ini kan kita berkubang lagi kepada Visip Vlog lagi nih, kita bahas Visip Vlog lagi nih. Visip Vlog juga punya logo, terus juga nama, tiba-tiba ada nih Visip Vlog. Dari mana nih namanya gitu kan? Tiba-tiba ada Visip Talk, tiba-tiba ada di IG BEM Visip ya, tiba-tiba ada nih Visip Vlog gitu kan, sekapur siri, ada filosofinya. Lah, sebetulnya aku mau tanya Mas, ini ide nama dan ide logo itu sebetulnya dari mana sih? Kok tiba-tiba tercetus Visip Talk, terus ada logo yang ada ini, bisa lihat teman-teman ya, ada mikrofon, ada apa nih, ada sinyal 3 nih kayak sinyal kayu wifi nih, apa gitu. Kita juga bingung kan yang kayak kalau nggak diterangin gitu. Menurut ini gimana Mas? Jadi untuk nama sendiri ya, sebenarnya waktu itu ketika kita buka komunikasi ke teman-teman KPSDM ya, waktu itu sebenarnya pengennya bukan Visip Talk. Apa tuh Mas? Pengennya itu ngetalk. cuman kan yang ditakutkan kan sepertinya kan Mas Visip kan unik-unik nih. Iya. Takutnya Wah, nanti kok malah unik gitu ya. Iya, malah diplesetin ke bahasa-bahasa yang agak saru gitu. Jadinya makanya kita ambil nama ini yang paling bener udah Visip Talk, karena kalau kita berbicara mengenai tadi awal kita mau ngambil ngetalk itu kan lingkupnya takutnya dibilangnya terlalu luas ya. Jadi makanya kita perkecil juga di ranah fakultas saja untuk kita ganti namanya menjadi Visip Talk, karena kan berbicara talk itu kan berarti berbicara ya, berarti Visip berbicara, yang nantinya di Visip Talk ini kita akan berbicara mengenai advokasi, beasiswa, terus nanti setter pack maba yang harus disiapin ya kan. Itu yang kita tunggu. Iya, terus juga ada pengenalan PKKMB itu seperti apa kepada mahasiswa baru, seperti itu. Terus juga nih ya, untuk logo nih, kenapa kita ngambil logo ini, karena mikrofon itu ya, aku jabarkan ya filosofinya ya sambil baca. Oke. Oh, santai aja. Kita ngobrol hari ini santai biar teman-teman yang nonton juga lebih enak gitu. Kayak berasa diajak, "Ayo sini ngobrol bareng" gitu kan. Biar spontan aja. Jadi mikrofon ini ya, karena itu ya kita ambil berbicara ya, ini bermakna sebagai kanal yang mewakili kekuatan komunikasi, ekspresi diri dan berbagai ide dalam skala yang lebih besar. Seperti itu. Jadi makanya kita ngambil logo mic ini karena kan gak jauh-jauh juga nih dari bahasa talk itu kan berbicara, ngobrol ya gitu ya. Paling dekat ya buat jajan logo yang mic gitu kan, karena emang kita kan nanti bakal berbicara dan ngobrol. Terus juga garis lengkung di sisi kanan tuh. Ini. Nah, yang hitam itu melambangkan penyebaran informasi yang menyeluruh dan luas di Visip gitu. Jadi 3 garis pada bagian kiri dan kanan ini juga yang atas itu melambangkan tridharma perguruan tinggi negeri perguruan tinggi sebagai dasar pengabdian. Ini berarti masih Nah, jaga. iya itu yang kanan kirinya itu tuh. Nah, terus juga yang garis lurus ya, garis lurus yang di bawah tuh. Ini hitam. Itu melambangkan kesederhanaan dan cara terpendek untuk mencapai satu tujuan ini gitu. Jadi dengan adanya pengen kita sampaikan ya, kita adain Visip Talk nih biar bisa sederhana gitu, teman-teman bisa nonton dari jauh, bisa sambil rebahan, bisa sambil makan gitu.
Terus juga warna merah ya kita ambil karena FISIP ini kan juga sebenarnya warna merah. Kampus perjuangan gitu ya. Jadi ya nggak jauh-jauh lah warna merah ini dari jiwa-jiwa mahasiswa FISIP gitu. Karena ini kan sebagai lambang kekuatan tekad dan keberanian yang diharapkan kanal podcast ini menjadi sebuah wahana pengetahuan dan juga pempublikasian informasi dan motivasi bagi mahasiswa FISIP khususnya. Terus juga nih yang terakhir ini warna hitam ya. Nah, warna hitam nih. Sebagai menurutku ya, ini warna hitam ini sebagai lambang harmonis gitu dan juga modern, dan juga warna hitam ini warna netral. Jadi warna hitam ini bakal bisa masuk mana aja, dan juga filosofi ini diharapkan dengan adanya warna hitam ini FISIP Talk ini bisa masuk ke mahasiswa yang bersifatnya aneh-aneh gitu kan. Iya. Unik-unik emang ya. ya. Unik-unik gitu. Keren sekali nih filosofinya, logonya, bahasanya juga luar biasa banget ya. Dari warna hitam aja bisa jadi filosofi loh. Sebetulnya itu Mas Izar itu dapat dari baca atau memang dapat dari mana itu Mas filosofi itu? Jadi untuk filosofi dari logo ya maupun nama itu sebenarnya dari kita itu, dari teman-teman KPSDM itu ya sudah buka komunikasi. Jadi sebelum dengan filosofi ini kita munculkan, maka dari itu kita komunikasi dulu dengan teman-teman KPSDM agar nantinya dengan adanya logo seperti ini dan nama seperti ini, maka FISIP Talk itu mau kita bawa kemana dan ranahnya kayak gimana dan kita skemakan seperti apa. Jadi nama-nama dan filosofi ini yaitu kita semua buat bareng-bareng dengan teman-teman KPSDM. Oke, itu berarti filosofinya ketemu teman-teman KPSDM dirembuk bareng-bareng gitu. Iya, benar. Luar biasa solidnya karena pengkaderan ya. Pengkaderan harus solid memang. Gitu. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan yang ini sebagai pertanyaan pamungkas dari aku dan mungkin mewakili teman-teman aja yang mungkin masih penasaran ya. Tadi sudah dijabarkan dari BEM, apa itu BEM, fungsinya, terus kabinetnya hari ini apa gitu, terus strukturnya bagaimana, terus FISIP Talk tadi juga disinggung ada pengkaderan di dalam BEM sendiri, terus ada penjaga internal lah, polisi internal gitu kalau Mas Zikri bilang, terus KPSJGM juga punya sekolah, aksi sosial untuk pusat pengkaderan teman-teman mahasiswa baru gitu. Lah, sebetulnya yang kita mau tanyakan ini Mas, pertama mungkin nanti bisa gantian ya jawabnya. Mungkin bisa dari Mas Zikri dulu. Apa harapan kedepannya nih buat FISIP Talk dan program ini supaya nanti kedepannya lancar terus? Harapannya aku dulu ya. nih? Aku dulu ya. Mas siapa dulu? Mas Zikri pamungkas. Oke. Gitu. Berarti Pak Ketuanya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk harapanku ini di adanya podcast ini ya, FISIP Talk ini ya, harapanku nantinya FISIP Talk ini benar-benar gitu bisa menyampaikan informasi dengan secara menyeluruh gitu. Jadi dengan adanya ini semoga apa yang nanti disampaikan di FISIP Talk ini bisa teman-teman resapi gitu. Nanti kan kita kan berbicara mengenai advokasi, terus juga berbicara mengenai info beasiswa, terus juga nanti berbicara apa yang harus dipersiapkan maba sebelum datang ke sini, dan juga berbicara mengenai PKKMB dan sebagai lainnya. Jadi harapanku ya dengan ada FISIP Talk ini kita bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh gitu, dan juga gak susah untuk mengaksesnya, dan mengaksesnya itu mudah dengan buka HP, YouTube, buka FISIP Talk, terus nonton sampai tiduran kan. Iya. Gitu. Jadi harapannya ya semoga nantinya informasi semua yang ada di sini bisa tersampaikan ke teman-teman. Oke, Nah, harapan besar dari kepala departemen untuk FISIP Talk ke depannya gitu. Jadi teman-teman wajib nonton nih, terutama teman-teman mahasiswa baru, karena kita banyak banget nih akan mengulas tentang kehidupan kampus, nanti starter pack ngampusnya gimana nih. Kadang kan teman-teman siswa peralihan nih dari siswa ke mahasiswa gitu. Kayak bingung nih, kuliah pakai apa ya? Biasanya pakai seragam, ini pakai apa ya kuliah gitu kan. Nah, itu mungkin nanti bisa disimak di FISIP Talk gitu. Mungkin selanjutnya harapannya dari Pak KBM gimana nih? Oke, kalau misal dariku ya, harapan untuk FISIP Talk itu yang pertama bisa menjadi wadah yang komunikatif dan juga informatif kayak gitu. Untuk siapa? Untuk mahasiswa FISIP atau bahkan untuk mahasiswa UNES itu sendiri kayak gitu. Nah, nantinya dari FISIP Talk ini ya kita akan ngomongin banyak hal kayak gitu kan. Ngomongin tentang bagaimana kehidupan kampus kayak gitu kan, bagaimana dinamika yang ada di kampus dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya harapannya
dengan adanya Visip Talk ini dari Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Visip UNES tahun 2024 bisa menjadi satu wadah yang itu menjangkau seluruh mahasiswa Visip dalam hal katakanlah ya seperti berbicara dalam digital seperti ini kayak gitu loh. Kita harus memang bagaimana mengikuti zaman kayak gitu ya Mas Yoga ya. Iya. Kita harus paham kayak gitu persoalan mahasiswa per hari ini apa yang sekarang menjadi sesuatu hal yang disenangi oleh mahasiswa yang itu dijawab oleh Visip Talk kayak gitu kan. Jadi memang harapan besarnya adalah memang Visip Talk ini baru pertama kali gitu adanya di BEM Visip UNES tahun 2024 ya, harapannya bisa terus coba dikembangkan, bisa terus coba bagaimana dimaksimalkan dan coba bagaimana bisa terus dibesarkan kayak gitu. Karena ini menjadi satu wadah yang positif kayak gitu. Visip Talk ya aku rasa bukan hanya milik teman-teman BEM aja, bukan hanya milik teman-teman KPSD BEM aja kayak gitu kan. Tapi harapannya kedepannya nanti Visip Talk ini menjadi wadah yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa Visip UNES kayak gitu. Dan teman-teman mahasiswa Visip ketika misal ingin berbicara tentang apapun, katakanlah ingin mendiskusikan apapun, ya monggo aja nanti bisa digunakan Visip Talk ini. Gak perlu di ruang-ruang seperti ini kayak gitu kan. Visip Talk ya nanti mungkin bisa menjangkau segmentasi yang katakanlah non formal kayak gitu. Bisa aja nanti Visip Talk katakanlah menjadi satu wadah yang informatif yang katakanlah secara ya kita bikin konten-konten ringan ya, cari aja gitu, nanti kita main ke kantin kayak gitu kan, carilah teman-teman mahasiswa Visip, coba diobrolin kayak gitu kan, bisa aja kayak gitu nanti ke depannya, gak harus melulu formal-formal seperti ini kayak gitu kan. Nah jadi itu tadi mungkin Mas Yoga harapannya ya semoga ya Visip Talk ini selalu menjadi wadah yang komunikatif, informatif kayak gitu, yang bisa terus bagaimana memberikan informasi yang cepat gitu kan, melewati bagaimana per hari ini dunia digital ya kayak gitu. Oke. Tanggapan harapannya cukup baik dan kedepannya semoga ini teman-teman dari KPSDM juga lebih banyak inovasinya seperti itu ya untuk podcast gitu. Amin, semoga lancar ya nanti sampai episode selanjutnya. Jadi itu tadi pertanyaan pamungkas dan sekaligus mengakhiri ngobrol Visip Talk pada episode pertama ini. Terima kasih untuk Mas Zikri, Mas Izar atas waktunya dan atas materi yang telah disampaikan. Semoga nanti ini juga dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa baru. Amin. Itu nanti juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa baru nanti ketika sampai di sini bagaimana, oh apa yang harus dilihat pertama ya ini Visip Talk, apalagi khusus mahasiswa Visip ya teman-teman gitu. Mungkin ini nanti informasi-informasi bermanfaat ini akan berlanjut ke episode selanjutnya. Nanti podcast ini akan memberikan informasi seputar kehidupan kampus dan topik yang akan membantu teman-teman untuk kenal kehidupan kampus lebih dalam. Oke, saya Yoga Widikda pamit undur diri dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode pertama Visip Talk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Gracias.